Yang perkenalan tadi sengaja nggak saya rekam ya. Oke, selalu menjadi pilihan customer adalah impian semua para pembisnis online ya. Lalu ya materi yang akan kita diskusikan ya bagaimana website kita selalu menjadi pilihan calon customer di mesin pencari Google. Sebenarnya ini secara luasnya itu menjadi pilihan customer dimanapun ya, di digital, baik itu di Facebook, baik itu di marketplace, baik itu di Google, baik itu di media-media lainnya. Tapi pada malam hari ini yang kita bahas adalah lebih fokus kepada menjadi pilihan customer di mesin pencari Google. Mungkin di waktu-waktu lain nanti kita akan bahas tentang angle-angle untuk Facebook Ad dan angle-angle untuk marketplace ya. Oke, seperti kita ketahui ya, proses transaksi online itu dimulai dari seseorang melihat iklan kita atau melihat konten kita, ya, itu disebut impresi ya. Dari impresi itu mereka melakukan klik menjadikan traffic ya. Mereka masuk ke dalam sebuah website kita, sebuah landing page kita ya. Dari traffic tersebut lalu mereka scroll sampai bawah dan ngeklik WA, itu menjadi lead namanya ya. Lalu setelah itu closing ya, kalau bisa closing ya. Jika Anda ingin mendapatkan hasil yang maksimal, Anda harus melewati tahapan-tahapan di atas. Jadi nggak langsung ya, langsung bus closing, nggak ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, yang insya Allah kita bahas pada malam hari ini ya teman-teman. Impresi itu apa sih ya? Impresi itu ini hasil pencarian Google ya. Impresi adalah beberapa kali konten maupun iklan Anda telah tampil di layar, baik yang mendapatkan klik maupun yang tidak mendapatkan klik. Jadi teman-teman ketika orang searching, muncul tuh konten teman-teman, terlihat ya, terlihat sama calon customer, itu namanya impresi. Impresi banyak itu belum tentu akan mendapatkan klik, apalagi mendapatkan lead ya. Impresi banyak itu sama dengan pecuannya banyak. Impresi banyak itu artinya kita sudah muncul di Google, mau baik halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4 sampai halaman sekian ya, itu impresi ya teman-teman. Proses impresi lebih ditentukan oleh robot mesin pencari sesuai dengan algoritma dan banyaknya yang tampil ya. Pergeseran pola pikir para pencari saat ini ya mencari sampai dengan halaman besar, bahkan sampai halaman 5. Jadi prosesnya seperti ini teman-teman. Ketika kita baru membuat website ya, website kita baru selesai nih, kita isi konten sebanyak-banyaknya, website kita ini belum dikenal oleh Google, belum dikenal oleh Google. Nah, agar website kita bisa dikenal oleh Google, maka yang harus kita lakukan adalah kita mendaftarkan website kita ke Google Console namanya ya, GSC, Google Search Console. Kalau dulu Google Add URL ya, kita daftarkan dulu ke situ. Ya setelah kita daftarkan ya, baru terkonek antara website kita dengan Google. Nah barulah robot Google akan meng-crawl website kita. Ya seperti itu. Jadi website proses impresi itu bukan dikunjungi oleh manusia terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi website kita baru jadi, halamannya berada di halaman antah berantah, halaman jauh, lalu di-crawl oleh Google, maka terindeks. Dari terindeks maka page one, dari page one maka mendapatkan impresi dan traffic ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh ya impresi ya. Ini contoh impresi pada iklan Facebook. Orang ngelihat ya scroll ya, ketika mereka scroll Facebook ya, ada iklan yang modelnya seperti ini. Kalau nggak diklik atau tidak diklik, dia tetap mendapatkan jangkauan atau mendapatkan impresi. Ya, nah teman-teman bayangkan ya, kalau iklan kita ya, ads image atau ad copy kita tidak menarik, orang nggak bakalan klik. Kalau orang nggak ngeklik, artinya kita nggak mendapatkan yang namanya traffic. Kalau kita nggak mendapatkan yang namanya traffic, artinya kita nggak mendapatkan lead atau prospek. Boro-boro mau closing ya teman-teman. Jadi
dipengaruhi banget ya teman-teman oleh konten, oleh ad image atau ad copy kita kalau di Facebook. Bikin semenarik mungkin, membuat orang penasaran untuk mengklik, oke ya. Ini kalau impresi yang di Facebook. Nah, kalau impresi yang di marketplace ya kan, kita itu ya semua iklan kita itu digandengin ya, postingan kita digandengin sama produk-produk kompetitor. Pastinya ya teman-teman harus melihat ya, kompetitor itu ngeluarin model gambar yang seperti apa, kompetitor itu mengeluarkan penawaran yang seperti apa ya, sehingga ketika disandingkan seperti ini, calon customer kita akan memilih kita, mengklik kita ya. Seperti itu ya teman-teman. Impresi pada marketplace itu lagi-lagi pada pandangan pertama itu calon customer kita harus bisa menentukan pilihan ya teman-teman. Oke, impresi pada iklan Google. Pada iklan Google atau pada SEO ya. Kita lihat ini misalkan seseorang mencari dengan kata kunci jasa cleaning service di Bekasi. Ya, lalu ditemukan ada iklan ya, di halaman pertama ranking 1 paling atas ya. Lalu di sini kalau seperti kita baca seperti di layar, ini tidak ada sama sekali penawaran ya teman-teman ya. Startup jasa cleaning service profesional terbaik, terlengkap, terpercaya, berkualitas dengan harga minimal. Customer service 24 jam, hubungi kami. Dia mengatakan terbaik ya. Dia bilang terlengkap, dia bilang terpercaya. Ini bisa sih untuk memenangkan persaingan apabila yang lain tidak ada yang lebih menarik lagi. Ya, teman-teman ya. Nah, tapi ya, walaupun kita berada di halaman pertama dan ranking 1 itu belum tentu menjadi pilihan customer ya. Lalu berikutnya dia lihat ya, calon customer kita lihat ada yang ranking 5 nih ya, ranking 5 di halaman 1. Dibaca oleh customer kita, calon customer kita, ternyata masih belum ada sesuatu yang menguntungkan bagi si calon customer ini. Akhirnya mereka men-scroll lagi. Bahkan kalau di halaman pertama nggak ketemu juga yang sesuai dengan keinginannya atau sesuai yang menguntungkan dia akan masuk ke halaman berikutnya. Nah, lalu ini ada ranking 10 halaman paling terakhir ya. Kalau kita lihat ya, di sini tulisannya jasa cleaning service Bekasi. Jasa cleaning service Bekasi bisa trial 1 bulan gratis, garansi berpengalaman. Nah, di antara ketiga impresi ini, di antara ketiga iklan ini ya teman-teman, mana yang lebih menguntungkan calon customer? Pastinya yang lebih menguntungkan adalah yang ranking 10 walaupun dia paling bawah. Artinya ya, ini saya sempat survei ya, banyak yang memilih yang paling bawah. Artinya lagi halaman 1 belum tentu menjadi pilihan. Ya, halaman 1 nomor 1 belum tentu menjadi pilihan. Kebiasaan ya, behavior calon customer kita itu mereka scroll dulu. Mulai dengan kata kunci pendek nggak cocok, naik ke kata kunci panjang dikit nggak cocok juga, akhirnya mereka memilih yang kata kunci spesifik. Ya, ini teman-teman ya. Oke, impresi di YouTube. Tadi impresi di Google, impresi di YouTube ini dari thumbnail-thumbnailnya ya. Judul yang bikin orang menarik, yang bikin orang penasaran akan diklik, maka ketika mereka klik kita akan mendapatkan view gitu ya teman-teman. Oke, tadi udah kita bahas impresi ya. Kita udah bahas impresi. Jika impresi kita banyak, lalu konten penawaran kita itu menarik, maka dia akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan traffic ya. Nah, proses mendapatkan traffic lebih dominan dari konten yang menarik dan mempunyai penawaran ya, seperti yang saya sudah sampaikan berulang-ulang dari tadi gitu ya. Manusia atau si pencari mempunyai kecenderungan untuk memilih yang paling menguntungkan untuknya. Tetap menjadi pilihan ya. Jadi jika teman-teman jika teman-teman untuk menentukan penawaran saja teman-teman sudah males, wah ini bahaya gitu ya. Bahaya, pecuan pun banyak itu nggak begitu berpengaruh ya. Seperti itu. Oke ya. Jadi dari impresi itu ketika diklik itu masuk ke website itu disebut traffic ya. Nah, sumber traffic itu dari mana?
ya. Yang masuk ke website kita itu sumbernya dari mana ya? Ada dua sumber traffic ya. Yang pertama itu traffic dari manusianya, yang kedua traffic dari robot. Nah, di awal-awal seperti yang sudah saya sampaikan ke teman-teman sebelumnya ya, ketika website kita baru dibuat, baru launching, itu manusia yang mengunjungi website kita tuh hanya kita pembuat websitenya dan mungkin tim kita gitu kan. Tapi ya setelah kita daftarkan ke Google, maka yang akan mengunjungi website kita ya bisa terindeks, bisa halaman 10, bisa halaman 9, bisa halaman 8, halaman 5, halaman 1 itu adalah robot ya. Nah, robot mesin pencari ya. Nah, robot mesin pencari ini dia akan berkunjung ke website kita ya. Robot mesin pencari ya kita sebut Google Bot, dia akan berkunjung ke website kita setelah kita daftarkan ke Google. Nah, lalu yang kedua itu robot mesin pencari bisa juga dia berkunjung ke website kita, mengindeks website kita apabila kita mempunyai external link atau backlink ya. Misalkan gini, kita pasang link website kita di website luar ya, di website luar ya kan. Misalkan website kita namanya a.com, website luar itu namanya b.com, kita pasang link di website b.com ya. Lalu ketika robot Google berkunjung ke website b.com, robot Google menemukan link menuju ke website a.com ya, menuju a.com, maka itu yang disebut traffic dari robot ya. Nah, robot Google dia mengetahui, oh ini ternyata ada referensi, ada backlink dari website lain sehingga membuat konten kita itu terindeks ya. Itu traffic dari robot ya. Nah, traffic dari manusia. Traffic dari manusia yang pertama itu bisa dari external link. Misalkan kita taruh tadi ya di b.com itu kita pasang banner besar. Kita pasang banner besar apa namanya? Netter ya, calon customer itu mereka melihat lagi masuk ke website b.com itu dia lihat ada banner besar mungkin penawaran dan lain-lain, akhirnya dia klik masuk ke website kita ya, itu namanya backlink dari kunjungan manusia. Lalu apalagi traffic didapat dari direct traffic. Direct traffic itu misalnya kita kasih kartu nama, kita sebar kartu nama, kita sebar brosur, lalu di situ ada websitenya, orang buka langsung di URL-nya, di enter dan kebuka gitu ya. Itu namanya traffic dari manusia. Lalu yang ketiga adalah traffic dari mesin pencari. Ketika orang searching ya, terus muncul website kita, diklik ya, itu namanya traffic dari mesin pencari. Dan banyak lagi traffic dari lainnya ya, seperti traffic dari Facebook, traffic dari WA, traffic dari sosmed yang lainnya. Oke teman-teman ya. Nah, lalu lead ya. Lead atau prospek ya, proses mendapatkan lead atau prospek berasal dari ajakan untuk mengklik tombol CTA. Kalau kita biasa sering mendengar copywriting, kita sering mendengar namanya sales letter ya. Di akhir dari copywriting dan sales letter itu biasanya ada tombol. Tombol tersebut kita sebut tombol CTA, call to action. Ya, bisa ke WA, bisa juga ke form ya. Nah, orang untuk mengklik tombol tersebut biasanya ada ajakan. Ajakannya bermacam-macam cara ya. Mulai yang pakai scarcity, jika Anda tidak order hari ini, maka Anda tidak akan mendapatkan kesempatan untuk ya diskon 30% ya. Seperti itulah bahasanya sehingga orang mengklik WA. Order hari ini juga akan mendapatkan gratis handphone sehingga orang buru-buru ngeklik WA dan ngobrol ya sama customer sama CS kita ya. Jadi lead prospek itu didapat setelah mereka masuk ke website dan di website itu ada penawaran lagi. Lagi-lagi teman-teman ya, dari impresi menuju traffic itu diperlukan penawaran. Dari traffic ya, dari website menuju lead itu diperlukan penawaran yang lebih detail, penawaran dan ajakan. Oke, setelah dia menjadi lead udah ngobrol sama CS kita, itu ada lagi yang kita tawarkan mempertegas dari penawaran-penawaran kita sebelumnya sehingga menjadi closing ya, seperti itu teman-teman. Nah, rangkaian ini teman-teman harus pahami ya.
Ya, kalau kita lihat dari rangkaian impresi, traffic, lead, dan closing, ini artinya SEO itu, ya, pekerjaan SEO itu hanya sampai impresi saja, teman-teman ya. Search Engine Optimize, pekerjaan SEO itu hanya sampai impresi saja. Setelah dia mempecuankan sebanyak-banyaknya, itu udah dapat impresi. Lalu pekerjaan untuk mendapatkan traffic dan mendapatkan lead itu adalah PR dari si pemilik website. PR-nya apa? Dia sampaikan penawarannya, dia buat penawarannya, ya kan, yang menarik sehingga membuat orang mengklik ya. Dia bikin copywriting yang bagus, dia bikin sales letter yang bagus sehingga membuat calon customer itu mengklik. Ya seperti itu. Jadi enggak serta merta kalau kita membuat website lalu kita kasihkan SEO. Nih saya SEO, yang penting pecuan. Pecuan itu buat apa ya? Jika tidak menjadi prospek ya. Itu sering kali terjadi ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, penawaran yang tak tertolak kayak apa sih ya? Sangat besar sekali pengaruh memberikan penawaran yang tak tertolak dalam website karena bisa menguasai pecuan satu ya, bahkan satu keyword yang lebih pendek ya. Kenapa harus memberi penawaran di dalam website? Ini ya. Oke, teman-teman ya. Di dalam SEO, SEO itu search engine optimize. Bagaimana kita mengoptimalkan ya website kita dengan kata kunci yang sudah kita tentukan ya agar bisa memenangkan persaingan di Google. Nah ini untuk memenangkan persaingan tersebut ada bobot-bobot yang bobot-bobot ya, seperti misalnya kunjungan dari Facebook, kunjungan dari ini, membuat konten, membuat backlink, membuat dan lain-lainnya. Tapi bobot tertinggi itu adalah ya, bobot tertinggi pada SEO itu adalah traffic organik. Traffic organik itu apa? Ya, traffic organik itu ya ketika kita searching di Google, ketemu website kita dan diklik, itu disebut traffic organik. Ya, dari traffic organik tersebut ya akan lebih powerful lagi ketika seseorang membaca, masuk ke website kita, masuk ke landing page kita, membaca lebih dari 3 detik. Jadi nggak boncing ya teman-teman. Ketika mereka masuk ke website kita, kalau langsung ditutup itu juga nggak bagus ya. Mereka masuk ke website kita, dia baca lebih dari 3 detik, syukur-syukur dia eksekusi. Ya, dia eksekusi masuk menjadi prospek ya. Nah, ini bobotnya tinggi banget teman-teman ya. Ya, bobotnya tinggi banget sehingga kalau traffic dari pencarian Google ini banyak, itu keyword-keyword pendek pun akan disikap ya. Nah, yang harus dipikirkan bagaimana mendatangkan traffic organik ini selain mempecuankan, yaitu penawaran yang tadi ya. Oke. Nah, ini kita membahas ya impresi, traffic dan lead ya. Jika untuk kita ingin menaikkan omset, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Kita ingin menaikkan omset. Yang pertama ya, kita menaikkan impresi. Impresi teman-teman masih ingat ya, impresi itu website kita yang tampil di Google. Artinya kalau kita menaikkan impresi, artinya kita memperbanyak pecuan ya, membuat pecuan sebanyak-banyaknya dari kata kunci pendek sampai kata kunci panjang, sehingga impresinya naik. Impresi naik akan berpengaruh terhadap traffic. Ya kan, misalkan impresinya 10.000 gitu kan, trafficnya 10% gitu kan, jadi 1.000. Kalau impresinya 15.000, jadi 1.500 trafficnya. Kalau kita rata-ratakan 10%. Nah, leadnya misalkan kita anggap 5%. Ya dari 1.000, 5%-nya dapat 50 gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau meningkatkan omset, yang harus kita naikkan itu adalah ini ya. Lalu berikutnya ada lagi ya, jika impresinya tetap sama, nggak mungkin kan kita apa ya, pecuan kita bisa sampai banyak, bisa sampai puluhan ribu, pasti ada mentoknya. Ketika impresi kita itu mentok, misalkan di angka 10.000 ya, pecuannya itu sekitar 10 ribuan gitu kan, di tayang itu sekitar 10.000, itu nggak bisa kita naikkan lagi. Tapi kita ingin menaikkan traffic, apa yang harus kita lakukan? Kita membuat penawaran yang tidak tertolak di meta deskripsi. Ya, meta deskripsi itu letaknya di mana? Letaknya di keterangan singkat ketika kita searching di Google gitu ya. Itu. Jadi misalkan tadi ya
kita kasih contoh tadi itu cleaning service ya kan, udah gratis 1 bulan, ya kan bergaransi lagi, lalu ditambah yang bergabung, yang mendaftar atau yang konsultasi hari ini juga itu mendapatkan hadiah handphone. Wah itu langsung pengunjungnya 10.000 yang awalnya cuma 10%, ya itu bisa naik teman-teman jadi 30% karena ada hadiah handphonenya. Atau bisa naik 40% karena ada hadiah-hadiah yang lainnya. Karena tadi gratis 1 bulan gaji, menjadi nggak bayar ya jasa cleaning service 1 bulan. Ya. Jadi dengan menaikkan, ya dengan membuat bagus meta title dan meta deskripsi kita, maka trafficnya akan naik ya. Jadi banyak cara ya, banyak cara teman-teman ya. Nah berikutnya untuk menaikkan omset ya bermain di Google ya. Impresi kita itu tetap ya jumlahnya misalkan 10.000 ya, lalu traffic kita itu 10%, yaitu 1.000, tapi kita ingin lead kita itu naik. Yang kita lakukan apa ya, menyiapkan copywriting atau sales letter penawaran yang tak tertolak dalam website ya. Jika Anda tidak order hari ini, Anda akan tidak mendapatkan gratis 1 bulan, Anda tidak mendapatkan ini ya kan. Kalau produknya produk fisik ya, produk fisik kayak misalkan herbal atau apa, gratis ongkos kirim bagi yang order hari ini. Nah itu membuat mereka, wah ini saya harus order hari ini ya kan, sehingga yang awalnya cuma 10% dari 1.000, cuma 5% ya, dari 1.000 cuma 50 dapat leadnya, karena penawaran kita tak tertolak bisa 200. Lagi-lagi ya teman-teman, lagi-lagi itu penawaran. Jadi bukan hanya page one ya, mindset kita tuh harus dirubah gitu ya. Bukan hanya page one saja, tapi penawaran yang menarik yang membuat kita mendapatkan prospek banyak dan akan mengefek kepada penjualan kita. Ya, seperti itu teman-teman. Nanti kita coba praktek ke browser ya. Oke. Tadi pembahasan impresi, ya, impresi, traffic dan lead itu sudah. Sekarang kita masuk kepada pemahaman tentang produk ya. Ya, pemahaman Pak tentang produk. Produk itu ada 2 teman-teman ya. Kalau versi kita di sini ada 2. Yang pertama itu produk yang dicari, yang kedua itu produk yang ditawarkan. Kalau produk yang dicari itu biasanya mereka ke Google, biasanya mereka ke marketplace. Kalau produk yang ditawarkan biasanya mereka main iklannya di sosmed ya, di Facebook dia iklankan atau organik posting-posting di Facebook ya kan, seperti itu. Tapi kalau produk yang dicari itu di Google atau di marketplace ya kan. Contoh nih, saya mau nyari cleaning service ya, saya nggak mungkin saya searching di Facebook, otomatis kan saya searching di Google. Ketika saya searching di Google ketemulah. Nah biasanya ya orang yang niat benar-benar nyari, mereka nggak pakai kata kunci pendek teman-teman ya, mereka lebih spesifik. Misalkan saya orang Bekasi, saya ingin cari tenaga cleaning service atau asisten rumah tangga, nggak mungkin saya ngetiknya jasa asisten rumah tangga, udah clear, selesai. Nggak mungkin begitu. Saya pasti jasa asisten rumah tangga, ya kan, Bekasi Utara, cari yang dekat rumah saya. Lalu jasa asisten rumah tangga yang gajinya sekian, yang bisa nginep, yang pulang pergi, pokoknya spesifik. Nah, kata kunci spesifik itu ya, kata kunci spesifik itu yang konversinya lebih tinggi ya. Oke, teman-teman. Jadi sebelum teman-teman memulai untuk berdigital ria, teman-teman harus paham produk teman-teman ini produk yang dicari atau produk yang ditawarkan. Ya, sayang kalau produk yang ditawarkan itu dioptimasi di Google. Walaupun ada ngefek, tapi kan akan lama dan tidak sesuai dengan ekspektasi, ya kan. Sehebat apapun page one-nya kita, orang nggak bakalan nyari sesuatu yang belum terkenal di Google, yang belum dikenal di Google, ya teman-teman ya. Oke, 3 kategori kata kunci. Nah, tadi kita kan ngomongin kata kunci ya di sini ya. Kata kunci atau keyword ya, kata-kata yang diketikkan dalam di mesin pencari. Nah, kriteria kata kunci ya. Pencarian high, ciri-cirinya banyak iklan. Sederhana aja ya, kita searching sesuatu banyak iklan. Itu.
Lalu yang kedua pencarian medium ya. Ada suggest Google sedikit ya, tapi tidak ada iklan ya. Oke, yang ketiga itu adalah pencarian market behavior. Kata kunci yang kita buat ya, seakan-akan kita sebagai customer. Jadi customer kalau lagi cari barang ngetiknya di Google seperti ini ya, jual obat bronkitis alami di Bekasi ya, jasa pembuatan kolam renang di Semarang Timur. Jadi lebih spesifik. Ini kata kunci long tail yang buying ya teman-teman ya. Oke. Ya, nah ini kita masuk dari hasil pencarian diberikan Google, kecenderungan calon customer akan memilih atau mengklik hasil pencarian dengan penawaran yang menguntungkan mereka. Sepakat ya? Teman-teman juga seperti itu, ketika dia searching sesuatu pasti mencari dan memilih yang menguntungkan kita ya, si pencari. Nah, yang disebut meta title tadi itu ini ya teman-teman ya, meta title itu ya, judul itu meta title, meta deskripsi itu yang di baris bawahi merah ya, yang sebaris di baris merah itu ya. Nah, jasa kolam renang teknisi terlatih berpengalaman puluhan tahun melayani seluruh pulau Jawa, garansi 5 tahun, itu meta deskripsi ya. Jadi kita taruh penawaran untuk impresi itu di situ ya. Teman-teman bayangkan ya, udah pasang iklan di Google Ads, tahu-tahu nggak ada penawaran, dilewatin sama orang-orang ya. Keren sih, budget iklannya nggak berkurang-berkurang, tapi nggak dapat lead juga ya. Oke. Contoh penawaran yang menguntungkan calon customer ya, gratis ongkir, free design, beli satu harga grosir, masa garansi 3 bulan, free trial, beli rumah gratis Innova misalkan ya. Oke, kita langsung lihat ke Google ya teman-teman. Oke, kita langsung lihat ke Google. Ya, yang disebut impresi itu apa sih ya? Nah, misalkan saya searching jasa bordir komputer di Bekasi. Ya. Jasa bordir komputer di Bekasi ya. Ini ya, ini impresi ya, teman-teman. Nah, kita melihat nih, kita belum klik ya. Kita melihat ini namanya impresi. Walaupun page one belum tentu menjadi pilihan ya, teman-teman ya. Belum tentu menjadi pilihan seperti ini ya. Kadang wah nggak ada nih yang saya pilih di halaman pertama ya. Kita masuk ke halaman kedua. Nah, masih belum ada juga gitu ya. Nah, jadi halaman pertama itu belum tentu menjadi pilihan. Nah, saya coba masuk ke dashboard ya, teman-teman. Saya coba masuk ke dashboard. Nah, ini salah satu dashboard websitenya Casanova Konveksi ya, Casanova Konveksi. Saya kasih perlihatkan teman-teman ya, ini dashboard Google Console yang di awal saya menceritakan bahwa ketika website kita jadi kita harus daftarkan di sini ya. Ini dalam 3 bulan terakhir, dia mendapatkan impresi 18 ribuan. Bayangin teman-teman ya, 18.000 mendapatkan impresi, orang ngelihat iklan kita 18.000 jangkauannya. Tapi yang mengklik itu hanya 907. CTR-nya itu 4,9. Ini termasuk nggak bagus teman-teman ya. CTR yang bagus itu minimal 10. Harusnya di sini 1.800 ya teman-teman. Lalu kita lihat di bawah ya. Kita lihat ini di bawah ada query-nya. Kita lihat lagi ya, impresi 362 ya. 362, lalu yang ngeklik cuma 16. Artinya apa? Orang kurang menarik. Bisa jadi kurang menarik di judulnya, bisa jadi juga kurang menarik di impresinya. Impresinya 362 ya. Kliknya 16, 4,4 masih jelek. Kita coba searching ini ya, teman-teman. Kita coba searching ini ya. Copy ya. Kita searching, nama websitenya tadi Casanova Konveksi. Kita bisa pakai incognito, bisa juga pakai ini ya. Langsung ini kalau incognito saya akan share lagi, itu jadi bolak-balik, kita pakai ini aja. Oke. Ini kita cek ya, Casanova Konveksi tidak ada di halaman pertama di pencarian Google. Padahal di performance-nya dia ada 362 impresi iklannya yang dilihat gitu ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke halaman 2. Nah, ini ya. Ketemu nih websitenya Casanova Konveksi, adanya di halaman 2. Ya. Di halaman 2.
Jadi bukan hanya halaman 1 yang diklik yang mendapatkan impresi, halaman 2 pun bisa mendapatkan impresi, halaman 3 pun bisa mendapatkan impresi. Tapi alangkah sayangnya ya teman-teman ya, ini hanya mendapatkan 4%, harusnya bisa dinaikin. Nah, inilah PR-nya ya, bagaimana cara naikin agar ini ya bisa menjadi ya di atas 10 lah. Kalau 10% kan udah 30-an ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita lihat penawarannya. Jasa bordir komputer lokasi terdekat, harga diskon, gratis ongkos kirim, menerima pembuatan topi. Udah pakai gratis ongkos kirim aja, ini masih belum tertarik ya, calon customer ya. Nanti terakhir kita akan bahas ya, gimana sih cara membuat ini, bagaimana sih kita cara membuat ini, rumusnya seperti apa, agar kita menjadi dipilih oleh calon customer itu pas terakhir nanti kita bahas ya. Harapan saya di sharing saya di malam hari ini teman-teman paham proses sehingga bukan hanya memikirkan teknik saja agar pecuan, tapi teman-teman memikirkan konten ya, kata-kata juga agar bisa menjadi pilihan calon customer ya. Kita coba lagi berikutnya, konveksi topi Bekasi. Impresinya di atas 10% ya. 150 yang melihat, itu 16 yang klik. Kita cek lagi ya. Konveksi topi Bekasi. Ada di halaman berapa? Ya, teman-teman. Ya. Oke. Kita cek. Nah, dia ada di halaman 1. Impresinya lebih tinggi ya. Konveksi topi Bekasi, lokasi terdekat hampir sama ya. Jadi kalau orang yang nyari Bekasi, karena ada lokasi terdekat, itu dia akan tertarik ya. Harga diskon, gratis ongkos kirim, dan menerima pembuatan topi custom dengan bahan kena panas tidak luntur. Nah, kalau kita lihat ya, banyak kemungkinan yang menyebabkan ya, ini 10% sih udah bagus ya teman-teman ya, tapi kan lebih bagus lagi 20%. Ini masih bisa dipikirkan bagaimana ini biar naik jadi 15%, masih bisa dipikirkan bagaimana ini biar naik menjadi 20% ya. Kita kasih contoh, mungkin saja ongkos kirim ini itu banyak yang nggak kebaca ya. Nah, harusnya ongkos kirim ini ditaruh paling depan nih, ongkos kirim gratis. Jadi penawaran-penawaran yang nggak tertolak itu taruh paling depan ya, di meta deskripsi kita ini, sehingga ketika kita baca, wah udah langsung. Lebih bagus lagi teman-teman di awal ya, teman-teman ya penawaran yang paling menarik taruh aja di belakang judul ya, taruh di belakang judul. Nah, untuk judul ini teman-teman ya, ini nggak bisa kita rubah, kita rubah jika sudah terindeks di Google. Jika sudah pecuan seperti ini, kalau kita rubah judulnya maka pecuannya hilang ya teman-teman. Jadi dari awal itu kita punya penawaran, pasang aja di judul. Boleh ya, asal jangan panjang banget. Seperti itu ya. Kita masuk lagi ke berikutnya, konveksi topi 4% ya, konveksi topi doang ya. Itu mendapatkan impresi 290 teman-teman ya, 290. Kita cek ya kan, jangan-jangan tidak ada di halaman pertama ini, tapi kok 290 impresinya ya. Nah, ini yang pasang iklan banyak ya. Jadi teman-teman tadi ya, kita melihat keyword itu, keyword hype yang sulit itu ditentukan oleh yang masang iklan banyak. Oh, ini dia pecuan juga ya, ini pecuan juga ya. Konveksi topi. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa sih konveksi topi ini ya cuma 4,1% ya, dari 290 yang ngeklik itu hanya 12. Kemungkinan ya teman-teman ya, mana tadi ya, kemungkinan mereka yang searching itu ya, kemungkinan mereka yang searching itu tidak berada di Bekasi, teman-teman ya. Dia searching konveksi topi. Dia ada di Surabaya, dia ada di Makassar, sementara judulnya ketulis konveksi topi murah Bekasi. Nah, mereka jadi nggak jadi mengklik ketika melihat ya. Jadi keyword konveksi topi ini keren sih, memang bisa pecuan.
ya bisa page one, tapi orang yang searching konveksi topi ini saja ini belum tentu ya teman-teman orang yang mau order, ya belum tentu calon customer ya. Siapa sih orang-orang yang eh, mencari dengan kata kunci konveksi topi? Itu ada 4 ya, 4 kategori manusia atau orang-orang pencarinya. Yang pertama itu kompetitor. Kompetitor pingin ngelihat keyword gitu kan, tes konveksi topi lah. Itu kompetitor ya yang nyari. Jadi makanya konversinya ya dari impresi ke trafficnya jadi sedikit. Yang kedua siapa? Orang yang mengoptimasi atau yang membuat website konveksi topi. Ya. Yang ketiga siapa? Ya. Yang ketiga itu adalah mungkin karyawannya kompetitor dan lain-lain ya teman-teman ya. Yang keempat baru calon pembeli. Ya, calon pembeli, ya kan? Nah, dengan kasus yang konveksi topi ini, kemungkinan yang membuat impresinya ya, dari impresi menuju ke klik ya, 4% kemungkinan yang nyari bukan orang Bekasi saja. Ya, bukan orang Bekasi saja, bisa jadi orang di luar Bekasi, orang di luar pulau. Mereka searching, ketika mereka baca judulnya Bekasi, dia nggak jadi ngeklik. Ya, paham ya teman-teman ya? Kita coba lagi ini 8% ya, bordir komputer Cikarang ya. Ini sampai paham ini teman-teman ya. Sehingga nanti ketika teman-teman bermain SEO, bermain website itu memahami proses ya, memahami proses. Jangan sampai teman-teman website teman-teman sudah 90% ya kan, tapi teman-teman tidak memperpanjang website ya. Tapi teman-teman tidak mengatakan websitenya jelek, nggak ngefek ke omset saya, nggak ada yang ngeklik website kita, nggak dapat prospek banyak gitu kan. Padahal teman-teman page one-nya banyak, trafficnya banyak, tapi karena penawaran yang nggak bagus sehingga traffic tidak ada. Saya kasih gambar ya, hampir sukses. Nah, ya. Semoga gambarnya masih ada di Google ini ya. Kita lihat dulu, hampir sukses di image itu. Jadi gambar orang macul yang sebenarnya tinggal sekali pacul lagi, itu dia akan mendapatkan, nah ini teman-teman ya, sering sekali terjadi di website itu seperti ini ya kan. Ya, sering sekali terjadi di website itu seperti ini teman-teman, seperti di gambar. Dia udah mundur duluan, ya website dia sudah umur 10 bulan, atau sudah umur 12 bulan, terus dia nggak melanjutkan. Padahal ya kita punya website, punya domain itu teman-teman, itu harganya bisa melebihi emas. Kita beli domain sekarang, domain ini kita rawat, kita optimasi. Yang awalnya kita beli cuma 200.000, itu 2 tahun depan bisa kita jual 1 juta. Domainnya doang gitu ya teman-teman, apalagi sama websitenya mempunyai nilai valuasi yang tinggi. Nah, kebanyakan orang kita itu posisinya seperti di bawah ini, ya. Nah, mereka yang berhasil di page one, mereka yang berhasil di page one, mereka yang berhasil di Google itu rata-rata mereka yang meneruskan, rata-rata website mereka yang sudah beberapa tahun. Ya, kita baru 6 bulan kita udah pusing nih nggak masuk ini. Padahal website itu memang harus dibangun ya, harus dibangun. Nah, perbedaannya kalau kita main sosmed sama website, kalau website yang organik ini ketika dia udah bagus, insya Allah dia kecenderungannya akan bagus terus. Asal nggak aneh-aneh ya, itu akan bagus terus. Seperti itu. Nah gitu teman-teman ya, ini paham ya. Jadi ketika teman-teman ingin memutuskan tidak memperpanjang website dan lain-lain, teman-teman harus pahami, harus tahu kondisi terakhir daripada website teman-teman. Oke, apalagi materinya sebentar ya, saya coba ya. Oke, berikut contoh. Oh ya, ini ranking ya, ranking. Jadi penawaran penting karena menaikkan impresi website. Bagaimana cara membuat penawaran? Oke ya, nanti terakhir kita bagaimana cara membuat penawaran ya teman-teman. Sekarang saya open pertanyaan.
untuk materi ya saya yang barusan. Monggo silakan yang ingin bertanya. Monggo Mas Dion. Ya, baik, terima kasih Pak Putra. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita sudah masuk di sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan. Oke, yang ingin bertanya, silakan. Yang lewat chat juga boleh ya, teman-teman ya. Ya, bisa. Bisa ditanyakan soal keyword dan apa itu long tail, bagaimana cara untuk optimasi website, proses-prosesnya bagaimana, itu mungkin menjadi sebuah referensi untuk Bapak Ibu supaya memiliki keberanian untuk bertanya. Baik, ada dari Pak Haji Floris ya, itu yang mendaftarkan domain ke Google, kita atau tim Bapak? Oh, kita atau tim Bapak? Tergantung Pak, bikin websitenya sama siapa. Terus websitenya website siapa ya Pak Haji ya. Kalau misalkan bikin websitenya sama kita, bikin websitenya kita, posting 500 kontennya kita, mendaftarkan ke Google kita, ya, mendaftarkan masukin site-nya itu kita. Nah, tugas Bapak adalah melakukan optimasi-optimasi kecil yang nanti akan kita share cara optimasinya setiap hari apa ya kemarin ya, Rebo ya, setiap hari Rabu ya. Kita ada materi pelatihan itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau bikin websitenya sama kita, kalau sama yang lain ya teman-teman sendirilah, tapi kita di sini ya sharing ini bukan untuk hanya membahas tentang website kita ya. Website siapapun ya itu harus didaftarkan ke Google. Gitu Pak Haji Floris ya. Lanjutnya dari Pak Heri, apakah website masih prospektif mengingat bahwa ada kecenderungan perubahan perilaku konsumen yang menurut saya tidak menggunakan PC atau laptop. Berarti dominan para customer ini menggunakan handphone ya Pak Put ya? Iya. Dari tadi pembahasan saya itu menggunakan handphone ya, Cucut Prakoso. Jadi gini ya, kecenderungan si pencari ini sekarang itu ketika mereka searching, ya kan, mereka cukup dengan bermain satu kata kunci, terus mereka malas merubah kata kunci berikutnya. Mereka scroll, nah jempol mereka lebih dekat dengan more ya, dengan tombol more, dia klik more sampai ke halaman-halaman berikutnya. Jika sudah halaman jauh masih belum ditemukan juga, baru mereka akan mengganti kata kunci seperti itu. Makanya sekarang itu alhamdulillah banget ya teman-teman, dengan adanya mobile seperti ini, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5 itu jadi laku, nggak kayak dulu ya, jadi laku karena kan mereka klik more ya. Sebenarnya yang tadi Casanova konveksi itu kalau kita tes satu persatu, itu ada yang halaman 5 dapat impresinya banyak, artinya orang berselancar sampai halaman 5 ya, Pak Cucut ya. Ini Pak Hari, mohon bertanya, terkadang ranking atas muncul ada dari link marketplace semacam Tokopedia, apakah lebih baik jualan di marketplace atau website sendiri ya? Seperti ini, kalau kita jual, kita mau bermain di online ya, yang harus kita lakukan apa? Tadi kan ada saya bahas, kita harus paham website kita itu produk yang dicari atau produk yang ditawarkan. Produk kita itu cocok di marketplace atau tidak cocok di marketplace, ya kan? Marketplace itu halaman satu saja, sementara tadi kita lihat ada halaman 2, ada halaman 3, ada halaman 4. Ya, yang harus kita lakukan adalah bagaimana membuat website kita itu bisa terindeks di Google yang pertama. Yang kedua, menjadikan website itu page one dengan banyak kata kunci. Jadi page one sebanyak-banyaknya dengan banyak kata kunci. Bahkan kata kunci yang tidak dimainkan marketplace kita mainkan juga, gitu kan. Nah, lalu apakah lebih baik jualan di marketplace atau website sendiri? Kalau saya tidak mengatakan lebih baik gitu kan. Kalau kita sebagai pembisnis, selagi ada peluang kita mainkan semua, jangan milih-milih. Semua akses untuk kita bisa jualan itu kita pakai semua, ya. Karena kuncinya satu sih di online ini ya teman-teman, yang konsisten, yang rajin, ya.
yang rajin, yang mengikuti perkembangan, yang mau bertanya itu yang sukses ya. Jangan milih ini kan saya di marketplace aja lah, di Google nggak ini. Teman-teman ya, kalau kita punya website artinya kita mandiri ya. Kalau kita main di marketplace, kalau kita main di platform-platform yang numpang, itu sewaktu-waktu kita bisa saja terdepak ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan bikin jadwal sama teman-teman ya. Hari ini saya ngurusin website, besok saya ngurusin marketplace, besoknya saya ngurusin IG, besoknya dijadwalkan ya. Oh, teman-teman mau mendapatkan omset di sini gitu kan. Seperti itu Pak Heri ya, kalau bisa tuh main semuanya Pak ya. Karena terkadang, kadang marketplace lagi bagus-bagusnya bagus, kadang yang Google bagus ya kan, kadang di Facebook bagus ya, mainin semuanya ya. Jadi ketika semuanya bagus, kita ikut bagus. Ketika ada salah satu yang jelek, kita nggak nyungsep gitu ya. Oke, apakah website masih prospektif mengingat ada kecenderungan perubahan perilaku? Ya, kalau memang pakai ini ya, pakai laptop. Cara cek website orang ke Google Search Console tadi terlalu cepat. Cara cek website orang ke Google Search Console tadi terlalu cepat. Nanti kan ada rekamannya ya, bisa dilihat di ini Pak Ramdhani ya. Bisa dilihat di YouTube-nya. Nah, domain utama kan udah didaftari sitemap-nya. Nah, kalau setiap postingan konten dapetin sitemap-nya di mana, Pak? Biasanya nih kalau website kita ya, kalau website kita tuh seperti ini. Setiap ada updatean dia sudah langsung masuk ke ini, masuk ke apa namanya sitemap-nya sudah langsung masuk ya. Ini saya kasih contoh lagi, misalkan kayak jalur bekasi.my.id ya. Nah, ini robot.txt. Nah, setiap ada updatean, ini dia nambah. Dia bisa nambah ya, sitemap-nya ini nambah. Sitemap-nya ini nambah ya. Nah, dari sitemap ini nanti di Google ya, di Google, coba jalur Bekasi. Ini baru seminggu yang lalu ya, website jalur Bekasi ya. Jalur Bekasi. Jalur Bekasi. Ketika kita update konten, itu sitemap di robot Google-nya itu bertambah, di robot.txt-nya bertambah, dan sebenarnya tidak didaftarkan langsung ke Google juga, sitemap yang berikutnya sih nggak apa-apa ya, karena proses, lama banget ya, karena prosesnya seperti ini ya, saya agak, oke, ini aja, coba login sini dulu ya. Banyak kok hitam. Ya. Moga-moga. Gambarnya hitam. Oh iya. Apa Pak? Gambarnya kelihatan hitam. Layarnya hitam. Ya. Di sini udah ini teman-teman yang lain gimana? Sudah terlihat sih Pak Yudi, mungkin di jaringannya kali. Oh iya. Oke ya. Terima kasih. Ya. Jadi teman-teman ya, saya coba kasih lihat proses robot Google merayapi ya. Proses robot Google merayapi. Nanti kita lihat yang punya kita lihat juga yang punya yang lain ya. Ketika robot Google masuk ke dalam sebuah website ya, maka robot Google akan membaca yang namanya meta. Dia akan baca meta title, dia akan baca meta keyword ya, dia akan baca meta deskripsi. Lalu dia setelah itu dia masuk ke ini ya, meta-meta yang lainnya. Nah, di dalam meta-meta yang lainnya di sini robot tersebut dia membaca sebuah ini nih ya, meta name robot content index follow. Nah, ketika teks ini ada ya, maka itu artinya apa? Artinya robot Google yang baru nyampe di depan pintu rumah kita, di depan website kita, baru kepala website doang dibaca oleh robot Google ya, dia dapat perintah, "Hai robot Google, kunjungi yang file yang namanya robot.txt." Nah, ini file robot.txt ya. File robot.txt. Nah, maka di sini robot Google, robot mesin pencari atau robot apapun yang berkunjung ke website kita, dia akan baca. Nah, ternyata di sini ada user agent, tanda bintang, artinya semua robot boleh masuk. Ya.
Nah, yang tidak boleh diindeks oleh robot itu adalah ini di seluruh CDI, di seluruh panel MS. Nah, selanjutnya ada permintaan, ada request dari robot.txt ini, robot Google tersebut suruh ngambil ini, sitemap ini. Ya. Apakah website lain juga sama punya yang seperti ini? Sama. Google aja punya ya. Kita cek ya. google.com ya. robot.txt. Nah, ya Google aja punya tuh ya, teman-teman. Google punya. Nah, Google juga punya sitemap ya. Google juga punya sitemap. Sitemap Google ini cuma satu, tapi di dalam satu ini banyak ya. Ada di dalam sitemap ada sitemap. Kita lihat Tokopedia punya nggak? Tokopedia, lalu robot.txt. Nah, Tokopedia banyak juga ya. Ini semua robot diperbolehkan oleh Tokopedia, terus ada banyak yang nggak boleh dikunjungi. Nah ini Tokopedia sitemap-nya banyak banget. Saya pernah ngitung, itu jutaan ya. Ngitung, bukan ngitung satu-satu, memperkirakan aja ya. Per ini jumlahnya berapa. Kira-kira seperti itu ya. Monggo ada pertanyaan lain? Ya siap Pak Putra, mohon maaf ini ada Bapak Hendy ya, sudah menunjuk tangan. Mungkin bisa langsung Pak Hendy di mute dan bisa langsung mengajukan pertanyaan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak, kalau misalnya saya mau website itu mau menjual barang itu lebih efektif di iklannya di Google Ads atau di Facebook Ads ya? Produknya apa Pak? Kayak ini apa? Macam-macam sih Pak. Terutama sih kayak barang fisik sih. Iya, produknya apa? Kayak madu, gitu Pak. Ya, kalau produk herbal itu dia itu bisa di sosmed, bisa di Google. Karena produk herbal itu produk yang dicari dan produk yang bisa ditawarkan. Ketika orang sakit itu orang nyari, ya. Tapi ada juga orang yang nggak nyari ketika ditawarkan. Ada bahasa-bahasa, apakah Anda ingin kuat? Apakah Anda selalu kalah sama istri Anda setiap malam gitu kan? Pas lagi scroll Facebook gitu kan, udah baca itu, wah gue nih kalah nih gitu kan. Dia bisa ngeklik. Jadi dua-duanya bisa dimainkan Pak ya. Itu kalau Pak, misalnya ya, ini kan saya simak deskripsi Bapak itu ada barang yang ditawarkan, ada barang yang dicari. Nah, itu kalau misalnya ditawarkan itu apa ya? Efektif berarti ya di Google Ads ya, gitu ya. Kalau produk yang ditawarkan itu nggak cocok di Google. Ya kenapa harus ditawarkan dulu? Karena dia belum terkenal, karena belum ke branding. Ya misalkan ada produk baru dari Cina ya. Misalkan produk yang bisa sebuah teknologi baru yang belum dikenal, yang belum itu produk yang ditawarkan. Karena orang juga nggak mungkin searching, ya nggak ada orang yang tahu itu produk. Jadi ditawarkan dulu. Setelah ditawarkan, setelah di branding di sosmed, maka produk tersebut dikenal lah gitu ya. Maka produk tersebut dikenal lah, makanya orang nyari ke Google dan lain-lain gitu kan. Seperti itu Pak. Ada juga misalkan orang mau beli busana nih, orang mau beli busana, searching beli busana muslim, jual busana muslim, itu jarang. Mereka pasti nyarinya kadang ke IG, kadang ke ini langsung ke marketplace-nya gitu kan. Lalu bisa nggak jual busana di ini di Google? Ya bisa aja, lebih spesifik. Ya, lebih spesifik contohnya misalkan saya punya celana warna ungu, saya ingin beli baju warna ungu, saya searching lah jual baju warna ungu di Google, ketemu langsung disuggest-kan gitu kan, oh ini bisa gitu loh. Jadi ada produk yang ditawarkan ya, tapi menjadi produk yang dicari, itu bermainnya di kata kunci kita Pak. Kalau kita nggak nemu kata kuncinya ya sulit gitu. Atau contoh gini, Bapak ya, misalkan contoh gini, Bapak punya produk, Bapak misalkan produsen hijab, namanya hijab Khadijah misalkan. Lalu Bapak main di Google tuh, ya, hijab Khadijah. Itu walaupun pecuan sebanyak apapun, ya kan,
orang tidak akan nyari gitu loh. Beda dengan Zoya gitu kan, orang nyari. Nah, tapi bisa nggak hijab Khadijah ini kita mainkan di Google walaupun tidak ada yang mencari, tapi kita untuk nge-branding, untuk nge-brandingnya gimana? Kita branding di Facebook, ini ada hijab baru nih, ada hijab baru ya, hijabnya bisa dipakai buat langsung cadar, bisa dipakai buat apa? Hijab multifungsi misalkan gitu kan. Nah, namanya hijab Khadijah. Nah, ketika ini Bapak branding hijab Khadijah dan semua orang pada tahu, ya, mereka yang baca di Facebook tersebut, yang melihat di Facebook tersebut, ada yang langsung ngeklik masuk ke landing page, ada yang cari ke marketplace, ada yang cari ke Google, ada yang nyari ke IG, ada yang nyari kemana-mana. Di branding dulu seperti itu, Pak ya. Jadi Pak ya, jadi kesimpulannya kalau misalnya barang yang ditawarkan lebih efektif di Facebook Ads gitu ya. Betul, betul ya. Tapi kalau untuk nge-branding itu di Google. Jadi misalnya yang gini, Bapak mau cari reseller, Bapak mau cari ini. Ketika orang searching, Bapak bilang di Google aja halaman 1 sampai halaman 10 itu udah ketemu produk gue semua. Gitu kan, artinya ini memang sudah banyak di pasaran, walaupun itu kita semua yang bikin dia ada di halaman 1 sampai halaman 10. Tapi untuk nge-branding, ya nggak apa-apa gitu. Bisa untuk menguatkan dagangan kita di sosmed, seperti itu Pak. Oke, ini banyak yang bertanya ini ya. Apalagi ini? Boleh tanya lagi nggak Pak? Mangga apa Pak? Ini kan Bapak, ini kan tadi kan saya pemaparannya kan tadi page 1 belum tentu diklik sama leads kayak gitu. Kalau secara apa ya istilahnya ya, gampang-gampangan lah ya. Kalau jadi teknik CEO itu kurang efektif Pak ya dibanding kalau dibandingkan kayak Google Ads gitu. Kita nggak bisa ngebanding-bandingin Pak. Tadi kan saya sudah katakan, ketika kita tidak ada budget untuk main Google Ads dan nggak ada mental untuk main Google Ads, ya, berarti kita harus main organik, ya. Dan organik ini untuk produk yang dicari itu wajib hukumnya. Sampai saya sebut wajib hukumnya, kenapa? Karena ketika kita main ads, itu yang namanya kurvanya itu terkadang ada naik, kadang ada turun. Kadang iklan kita itu memang sudah nggak bagus. Kadang yang kompetisi di keyword itu banyak banget. Sehingga biddingnya itu tinggi. Biddingnya tinggi berarti harga iklan kita juga tinggi. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita mining semuanya. Ya kan, organik itu penting. Ketika kita tidak ada budget, ketika kita nggak ada budget, ketika kita udah mulai agak boncos-boncos, itu organik kita mulai naik gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita main organik ini aset digital, harta karun ya. Kalau dibilang bagusan mana ya, kalau organiknya bagus ya ads itu diberhentikan gitu loh. Kalau memang nggak mau ngeluarin budget seperti itu Pak ya. Kalau website kita 1, kalau website kita 100, itu organik rasa ads. Ya kan, organik rasa ads. Nanti kita ada materi namanya dominasi kepung pasar, mungkin di pertemuan berikutnya ya. Ini luar biasa lagi ini ya, sehingga mindset teman-teman kebuka tentang seperti apa digital. Oke, Pak Hendi ya. Ini Pak, makasih, assalamualaikum. Iya, sama-sama. Biar yang lain. Lanjutan dari Pak Muhammad Nasir, Pak Putra, customer kami lebih banyak dari WA. Lalu cara mudah menambah kontak WA yang simpel itu bagaimana, Pak? Customer kami banyak dari WA, menambah kontak WA yang simple gimana? Kalau ingin menambah kontak WA mah main Facebook aja Pak. Itu tergantung produk juga sih. Produknya apa? Ya. Produknya apa ya? Nanti bisa di chat aja. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Nevrial. Domain utama kan udah daftarin sitemap ini tadi udah ya. Sitemap. Nah, kalau tiap posting konten dapetin sitemap, ini udah tadi. Muhammad, customer kami lebih banyak dari WA, cara mudah nambah kontak. Ya tergantung produknya apa ya. Kalau mau nambah. Pak Gus Soleh, Pak Putra selanjutnya. Untuk tahap awal pembuatan website, apakah langsung kita iklankan atau secara organik dulu ya Pak? Oke. Sekarang gini ya, sebenarnya kita ketika ingin melakukan sesuatu itu ada maksud dan tujuan. Ini harus jelas nih, ya kan? Harus jelas ya. Di awal ya,
di awal kalau kita langsung iklan di Google Ads itu bagus ya. Tapi kalau kita nggak pengalaman untuk ngiklan, itu jangan-jangan gara-gara kita ngiklan akhirnya kita frustasi karena boncos-boncos terus ya kan. Harus pahami ilmunya ya, seperti itu. Nah, organik itu tetap harus dilakukan ya. Organik harus tetap dilakukan. Sambil ngiklan, sambil organik, dua-duanya dimainkan ya. Pak Agus Soleh ya, dua-duanya dimainkan. Ya, agar apa? Agar terus kalau bisa yang organik sama yang iklan itu nomor teleponnya dibedain sehingga kita tahu ini dari iklan, ini dari organik ya. Seperti itu Pak Agus Soleh ya. Pak, apakah TLD masih berpengaruh mengingat nama domain sekarang banyak? Nama domain sekarang sudah nggak pengaruh Pak ya. Kalau zaman dulu iya. Kalau sekarang nama domain sudah nggak pengaruh, tapi ada tapi. Kalau umur domainnya udah lama banget, ini akan tetap berpengaruh. Ya, seperti itu ya Pak ya. Baik, selanjutnya dari Pak Aryawan Sarkam, Pak Putra, teknis tentang website. Kalau subdomain kan misal fashion.namasya.com. Kalau mau buat website contoh namasaya.com/fashion gitu bagaimana ya Pak? Oke. Ini teknis ya. Sebenarnya ya tolong Pak tentang website kalau subdomain kan misal fashion dan mau tanya buat website contoh nama domainnya garis miring fashion gitu kan. Ya ini mah tinggal bikin di foldernya aja Pak ya. Ini teknis ya, saya jelasin gimana ya. Misal gini, kalau Bapak punya cPanel ya, Bapak punya cPanel ya, Bapak bikin folder, masukin konten website di folder yang fashion gitu Pak ya, masukin folder situ maka akan aktif foldernya ini ya. Kalau subdomain di belakang, kalau ini di depannya. Gimana jelasinnya saya? Iya ini teknis ya. Cara sederhananya sebenarnya antara subdomain dengan folder ini sama Pak. Subdomain pun akan terbentuk folder juga ya, akan terbentuk folder juga. Cuman di subdomain itu dari nama subdomain itu didirect ke folder tersebut Pak. Ya nanti kalau misalkan kurang jelas mungkin Bapak bisa japri Pak ya, japri saya ya kan. Nanti dikasih nomor telepon oleh Mas Dion ya. Ya Pak. Ya. Ini apa lagi? Ya, baik Pak Putra, terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Taufik, untuk jualan tanah atau rumah sebaiknya jualan di mana Pak? Ini Pak Hari nih, maaf tanya lagi, kalau dulu nama domain sangat berpengaruh dengan kata kunci. Apakah sekarang masih sangat berpengaruh atau tidak ya? Enggak berpengaruh banyak ya kalau di awal-awal. Tapi misalkan udah 3 tahun website kita, ini akan semakin kuat ya. Tapi jangan fokus ke nama domain kata kunci lah ya teman-teman. Bila perlu kata kunci, nama domainnya umum aja ya. Lebih enak maininnya ya. Untuk jualan tanah atau rumah sebaiknya jualan di mana? Jualan tanah atau rumah? Jualannya ya jualan di Google. Ya gini, jualan tanah, jualan rumah ya teman-teman. Teman-teman ya kan banyak sekali marketplace untuk properti ya. Bisa main di rumah 123, bisa main di rumah.com, bisa main di OLX ya. Tapi juga kita harus main website sendiri ya. Masa sih mau seumur-umur kita beriklan di situ gitu kan. Setidak-tidaknya kita main di situ tapi kita punya juga nanti beberapa tahun kemudian kita punya sesuatu yang sama kayak mereka. Sejajar sama OLX, sejajar sama rumah 123, sejajar sama rumah.com gitu kan. Di awal nggak apa-apa kita ini, tapi kita bangun sesuatu yang menjadi cikal bakal marketplace untuk produk kita sendiri. Karena teman-teman ya, marketplace itu sebenarnya kekuatannya ada di teman-teman semua. Ya, semua marketplace itu kekuatannya ada di traffic yang teman-teman bikin, ada di postingan yang teman-teman posting, ada di backlink yang teman-teman backlink. Jadi yang naikin marketplace itu sendiri sebenarnya teman-teman. Ya kan? Akhirnya ya sampai kita misal kita fanatik banget sama marketplace gitu kan, kita terus main ya kan. Marketplace ini suatu waktu itu akan meninggalkan teman-teman kalau nggak ada duit ya. Marketplace ini akan meninggalkan teman-teman kalau nggak ada duit. Contoh saya kasih pergerakannya ya. Shopee ada Shopee Mall ya, Tokopedia ada toko cabang ya, Shopee Mall lah. Shopee Mall udah mulai ya kan, mereka yang
pabrik-pabrik besar udah mulai bermain di Shopee Mall, bayarnya besar. Yang baru-baru main, yang dulunya gampang, mulai persulit ya. Teman-teman bayangkan nanti ketika Shopee Mall atau marketplace itu sudah punya gudang di seluruh kota di Indonesia, maka pemain-pemain besar, pabrik-pabrik yang akan mengisi gudang-gudangnya mereka. Artinya ya, mereka itu dimodali oleh pabrik-pabrik besar, ya kan? Teman-teman bayangin ya, orang lebih milih mana? Order ke Shopee Mall yang gudangnya dekat sama rumah mereka, atau order ke teman-teman yang pengirimannya jauh, ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, tetaplah bermain di marketplace, tapi bangun sesuatu. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, kita nggak bangun sesuatu, kita nggak bangun aset digital, yang aset digitalnya akan membantu kita nanti di kemudian hari ya. Website kita sekarang jelek, ya nggak apa-apa, orang baru sebulan, ya kan, baru 3 bulan, baru sekian, tapi biasanya website kalau di-maintain, apalagi kalau kita ada komunitas ya, kita diskusi terus-menerus ya, mindset teman-teman rubah, websiteku ini menjadi cikal bakal marketplace yang sejajar sama mereka. Bisa, ya kan, sangat-sangat bisa ya teman-teman ya. Jadi harus dibangun ya. Sekarang boleh kita pakai dia terus, selagi masih bisa menguntungkan kita, pakai terus gitu kan. Tapi pelan seiring ya teman-teman bangun itu ya teman-teman. Oke, berikutnya nih Pak Asep, apa nih? Ya, apakah sebuah website harus didaftarkan di Google Console terlebih dahulu? Lalu pertanyaan berikutnya, apakah SEO berjalan saat kita sudah edit dan upload produk? Lalu yang ketiga, domain kita apakah setiap tahun kita perpanjang? Oke, saya menjawab dulu ya. Apakah harus daftar Google Console terlebih dahulu? Ya, kalau Pak mau tanya web WSP, saya sudah jadi ada beberapa pertanyaan. Apakah harus daftar di Google Console terlebih dahulu? Iya Pak, website WSP Bapak. Kalau Bapak order WSP, yang daftarin kita nanti Pak ya. Ya, ini kita daftarkan. Ini berproses ya. Lalu apakah SEO berjalan saat ini, sudah edit dan upload produk ya kan? Nah, kalau WSP ya seperti ini, WSP itu bukan jasa SEO ya. WSP itu bukan jasa SEO, tapi kita melakukan langkah-langkah SEO yang selama ini menjadi masalahnya para pemain web. Contoh nih, apa sih masalah para pemain SEO atau pemain web? Yang pertama, mereka itu males posting, itu kita bantuin posting sampai 500 postingan. Yang kedua, mereka males ngeriset kata kunci sampai banyak, itu kita risetin. Yang ketiga, mereka males daftar ke Google Console, males belajar, akhirnya kita daftarkan ke Google Console. Ya kan? Yang keempat, mereka males bikin sitemap yang banyak banget, akhirnya kita bikin otomatis sitemap. Itu semua langkah SEO. Ingin percepatan, ya ikuti video-video pembelajaran atau Zoom kita, bagaimana cara mengoptimasinya lebih cepat, ya gitu Pak ya. Lalu yang ketiga, domain kita apakah setiap tahun kita harus perpanjang? Yang namanya domain, itu domain apapun setiap tahun harus perpanjang, ya kan? Karena domain itu ya, itu yang memang ya setiap tahun harus perpanjang. Misalkan domain.my.id ya kan, kita harus perpanjang. Domain.com kita harus perpanjang. Kalau yang gratis-gratis itu kayak Blogspot, WordPress, apa yang lain-lain, mereka tetap perpanjang. Tapi karena kita numpang di subdomainnya, maka kita nggak merasa untuk memperpanjang gitu ya. Ya Pak ya, jadi setiap tahun memang harus perpanjang. Nggak masalah sih perpanjang itu, karena kan kita bisnis. Ada namanya biaya promosi. Orang lawang kita jualan gorengan aja kita berani mengeluarkan untuk beli gerobak, untuk bayar lapak gitu ya, untuk bayar lapak. Nah ini sama dengan itu ya. Oke, ini Pak Agus Soleh nih, Mas. Suaranya Mas Dion. Bapak Agus Soleh ini sepertinya ingin diberikan saran ya, oleh Pak Putra. Produk saya ini adalah stiker variasi motor dan mobil. Ya. Bagusnya ini main di sosmed atau di Google, Pak Putra? Ini bagus dua-duanya Pak. Ya, bagus dua-duanya. Main di Google bagus banget, main di sosmed kalau dapat angle yang bagus. Kalau dapat angle yang bagus, ini bagus banget gitu ya. Bagus dua-duanya ya, bagus Soleh ya. Variasi motor dimainin di sosmed keren banget ya. Cuman harus bisa bermain angle, kalau enggak bisa boncos ya.
Tapi kalau main kalau main di Google ya, kalau main di Google ini bagus banget keywordnya, mainin aja sesuai dengan target kita. Dan ini kalau di Google sih aman ya, tidak kenal boncos ya, aman. Paling kita setiap tahun aja yang memperpanjang. Semakin kita mempertahankan website kita itu akan semakin kuat ya. Mereka yang sukses sekarang itu mereka udah dari beberapa tahun yang lalu ya. Jangan sampai kita tidak memulai sekarang, beberapa tahun kemudian kita aduh coba saya main dulu ya gitu. Padahal uang yang kita keluarkan tidak besar untuk mendapatkan hasil yang jangka panjang ya. Jadi produk-produk seperti stiker motor, variasi motor ini kan produk long term ya. Produk long term sampai kapanpun orang mencari ya. Oke, berikutnya Pak Yudi, Mas. Ya, berikutnya adalah Bapak Yudi. Kalau ingin target pasarnya kita setting di sekitar toko aja, misalnya kita punya pet shop, cara gempur sasarannya lewat web kita bagaimana ya Pak? Soalnya tadi ada istilah kepung pasar, website kepung pasar. Ya, pet shop ini luar biasa ya, luar biasa apanya, produk-produk hobi seperti ini, produk-produk hobi kayak gini ini benar-benar harus dominasi, harus total. Karena pasarnya itu sudah terbentuk dan yang belanja ke situ orang berduit ya. Kalau orang-orang yang tidak berduit dia untuk belanja pet shop ya mikir-mikir ya, ini orang berduit. Jadi ya total aja ya, total aja mainnya. Main jangan satu website, main 10 website, bila perlu main 100 website ya. Kalau udah 100 website ya udah kita udah tenang, sudah ngongkang kaki aja di 3 bulan berikutnya. Ya, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Belum sih Pak Putra, tapi kita masih membuka slot ya Pak Putra, masih membuka slot tanya jawab nih. Jadi untuk Bapak Ibu silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan, karena pembahasan malam ini tuh sangat penting sekali sih ya menurut saya ya, karena cara supaya produk atau jasanya itu dipilih oleh customer. Jadi ayo jangan selanjutnya dari Pak Geri. Di atas dulu nih, dari War Property. Oh iya, War Property ya. Dari War Property, saya kerja di developer properti dan sudah beberapa kali coba iklan di Facebook Ads, tapi untuk dapat database sangat minim. Apa ada saran dari Pak Putra? Padahal kalau iklan di grup-grup Facebook banyak juga database-nya. Ya, gini ya, kalau kita ngomongin properti itu main di Facebook itu harus menyadari mainnya ya, harus memfunnel gitu ya, memfunnel ya. Misalkan kita main angle, kita mainin ya, Anda ingin dapat rumah, Anda ingin beli rumah hanya dengan 1 juta rupiah. Gitu kan. Nah, kita mainin angle seperti itu. Akhirnya mereka penasaran, ada penasaran di mereka ya. Ada penasaran di mereka, akhirnya mereka klik iklan kita. Lalu mereka di dalam iklan kita ya kan kita sebutkan ya, saat ini ya kan ya, rumah ya, tempat tinggal kita itu sangat penting sekali ya. Jadi kalau properti itu kalau bisa itu mainnya soft selling, jangan hard selling. Jual rumah di ini, lalu dikasih gambar-gambar rumah. Ya boncos ya. Kita goda emosi mereka. Ya kan. Sekarang bagi yang masih umurnya di bawah masih 25 tahun ya, mulailah dari sekarang berproperti, nyicil untuk properti. Bagi yang sudah punya anak umur sekian, ingat gitu kan. Nah kita giring emosi mereka sehingga mereka menyadari saya harus beli properti. Nah, walaupun ya terus ya kan, Anda nggak usah khawatir, Anda WA kami tidak order pun nggak apa-apa, kami akan memberikan solusi solusi untuk Anda agar Anda bisa memiliki properti dengan cara yang mudah sesuai dengan kemampuan Anda gitu kan. Akhirnya mereka ngeklik gitu ya, seperti itu Pak. Tapi kalau properti juga itu sebaiknya ya, saya mute dulu ya,
Kalau properti ini sebaiknya ya teman-teman itu dibangun websitenya, ya dibangun websitenya, mainin keyword-keyword umum, mainin. Saya ada materi khusus properti ya, nanti saya share ke grup ya. Materinya sederhana kok, cuman beberapa baris, tapi cukup untuk ngebuka mindsetnya teman-teman ya. Oke, berikutnya apa lagi? Berikutnya dari Pak Gary, apakah bagus main iklan pakai Google Ads dan SEO pakai satu domain web sekaligus atau sebaiknya bagaimana Pak Putra? Sebaiknya dibedain ya. Tapi kalaupun memang terpaksa sekaligus, yang dibedain itu page-nya, halamannya. Seperti itu ya. Terus nomor teleponnya harus dibedain. Ya, nomor teleponnya harus dibedain. Jangan-jangan ya kan ini WA dari SEO gitu kan, bukan dari Google Ads. Atau jangan-jangan ini WA dari Google Ads, bukan dari SEO. Ya kan, seperti itu. Bebas sih Pak ya, kalau memang tidak bisa untuk dua domain ya satu domain, cuman page dibedain. Tapi disarankan untuk dua domain ya. Terus teman-teman ya, saat ini setiap hari itu kompetitor bertambah. Setiap hari kompetitor bertambah. Jadi akan terasa semakin hari itu semakin sulit kita untuk bermain online. Nggak kayak dulu-dulu. Nah, apalagi di hari-hari berikutnya, kalau kita tidak memulai dari sekarang, di hari-hari berikutnya kita akan mendapatkan kesulitan. Yang lebih kerennya lagi, teman-teman ya, banyak karena menyadari hal yang seperti ini, banyak sekali para pemain-pemain SEO mereka ternak website. Mereka punya kemampuan, wah tak bikin. Hari ini aku beli 10 website, tak optimasi sampai 2 bulan, 10 website yang harganya cuma beberapa ratus ribu, tak optimasi setelah beberapa bulan tak jual 1.500.000, tak jual 2 juta, tak jual 5 juta gitu. Itu yang main gitu banyak sekarang ya. Nah, di kita tuh ada namanya kelas ternak website ya. Oke, seperti itu Pak ya. Kalau multiple website, manajemen mengisi kontennya gimana? Nah, kalau Kepung Pasar ini, pengisian konten kita bisa dalam satu admin. Saya kasih lihat ya. Mudah-mudahan saya masih ingat nama domainnya. Apa ya? Bentar ya. Semoga masih ingat ya. Layanan. Oke. Saya kasih lihat ini manajemen. Bukan. Layanan desain interior udah. Bukan apa ya? Yang SEO ya. Website PKP jual. Bukan. Mesin fotokopi murah deh. Saya pada lupa ya. Mesin fotokopi murah. Fotokopi. Nah. Semoga saya masih ingat passwordnya. Sebentar ya. Oke. Salah. Apa nama dong? Baju muslimah aja. Apa? Baju muslimah Indonesia. Oh, baju muslimah Indonesia ya. Lanjut. Itu domain utamanya. Lupa ya. Oke ya. Ini saya kasih lihat dashboardnya ya. User ID passwordnya sama Mas Rehan ya. Oke, ini udah. Nah, ini kalau yang multiple domain, yang Kepung Pasar, itu ada yang satu persatu, tapi ada yang kita jadikan adminnya satu gitu ya. Ini ada list domain ya, list domain, kita cek list domainnya ada berapa domain. Ini ada 5 domain ya. Lalu di produk ya, di produk ini coba kita cek input ya, input produk.
ketika kita menginput, di sini ada pilihan. Inputan ini kita mau masukin ke domain yang ini, atau kita mau masukin ke semua domain, ya. Bisa kita pilih domain, bisa kita masukin ke semua domain seperti ini. Ya kira-kira seperti inilah ya modelnya, ya. Oke, kita lanjut, monggo. Pertanyaan Terima kasih, berikutnya. Pak Putra. Selanjutnya dari Bapak Sande Sitorus ya. Saya punya publisher jurnal dan buat iklan di Google Ads. Apakah harus berbayar dan harus membangun sebuah website, Pak Putra? Oh, mana yang tadi mah? Yang mana tadi ya? Di ini yang tadi setelah pertanyaannya Ibu Cucut Prakosa. Oke. Bapak Sande Sitorus, Pak Putra. Bapak Sande Sitorus. Oh, di atas ya? Iya, masih di atas. Oh, masih di atas. Oh, saya punya publisher jurnal dan buat iklan di Google Ads harus berbayar dan harus bangun website. Sebenarnya goal-nya itu apa ya? Kalau jurnal Bapak ini ya, kalau jurnalnya itu goal-nya jangka panjang, terus ini diiklanin itu untuk apa? Untuk mendapatkan ada transaksi di situ atau bagaimana? Ini kan lumayan panjang nih kita pembahasannya, Pak ya. Tapi saya kasih gambaran. Jika ini misalkan Bapak itu hanya untuk mendatangkan traffic saja, ya kan? Saran saya untuk jurnal ini Bapak main website organik saja, ya kan, mainin kata kuncinya. Tapi kalau jurnal ini bisa membuat terjadi transaksi harian, yang Bapak kejar adalah transaksi, itu bisa di Google Ads, gitu Pak ya. Jawabannya. Pak Asep Sumarna, ya kan. Saya mau tanya, saya kan ada toko online, saya sudah share ke Play Store. Caranya agar orang tahu bahwa kita punya aplikasi Play Store, cara iklan yang optimal via apa Pak? Mohon saran. Pak Asep Sumarna, ya. Apa alasan orang mau nginstal aplikasi Play Store Bapak? Pertanyaannya itu, handphone masyarakat Indonesia banyak yang lemot. Ya, handphone masyarakat Indonesia banyak yang lemot. Dia itu akan menginstal aplikasi kebutuhan yang memang kebutuhan dia rutin ya, perlu banget gitu kan. Kecuali kalau Bapak cari reseller Bapak yang Bapak suruh ke arah sini. Tapi ya teman-teman nih saya akan jelaskan sedikit. Play Store itu keren, ya kan, apps itu keren. Tapi sekarang ini banyak orang yang tanpa memikirkan panjang, main bikin-bikin aja. Orang apps ikut-ikutan bikin app. Padahal ya apa ya? Orang install apps itu ya, orang install apps itu apabila dia sudah berkebutuhan sangat penting sekali. Kenapa? Karena kan kalau nginstal apps banyak di handphone kita akan lemot juga. Ya gitu kira-kira Pak ya. Saran saya Indonesia itu beberapa tahun ke depan itu masih under web based ya. Kalaupun mau bikin Play Store, pastikan sudah punya komunitas dan komunitas itu sangat butuh dengan produk kita. Kalau enggak, kita akan buang-buang duit dan buang-buang waktu. Gitu Pak Asep Sumarna, mohon maaf ya, jawaban saya seperti itu. Ya. Baik, Pak Putra, selanjutnya dari Bapak Kurniawan. Ini beliau senang saja Pak karena selanjutnya akan ada materi tentang properti ya Pak ya. Iya. Baik, kita next saja. Pak Haji Floris. Dari Bapak Haji Floris ya. Produk saya kan karangan bunga papan. Yang saya ingin tanyakan, apa judul bisa diganti? Kalau ada judul yang kurang pas, misalkan yang awalnya pakai distributor atau agen karangan bunga, kita ganti toko atau jual karangan bunga. Bagaimana Pak Putra? Enggak usah diganti Pak. Kalau itu udah bagus nggak usah diganti. Jadi kata kita kan kurang tepat. Ya, kata kita kurang tepat. Tapi kalau ada yang nyari dengan kata-kata itu gimana? Walaupun potensinya kecil. Kecuali ya untuk posting kita dilimitin. Kamu hanya bisa posting cuma 5 gitu kan. Wah ini kata kunci nggak tepat ini. Harus dihapus lah biar tak ganti sama yang. Tapi kalau kita masih bisa posting banyak-banyak ya lanjutkan saja. Nggak usah dihapus, sekurang-kurangnya bisa tinggal kasih aja banner ya. Nggak usah dihapus karena itu di luaran sana orang nyari produk kita itu terkadang kata kuncinya aneh-aneh ya.
Terkadang kata kuncinya aneh-aneh ya. Saya dulu pernah nyuruh salah satu karyawan saya untuk nyari namanya obat apa ya, buat pengurai toilet itu. Akhirnya beberapa hari kemudian nyampe di kantor. Lalu saya tanya, ini searchingnya pakai kata kunci apa? Dia jawab ini, di mana ya tempat jual obat pengurai WC di Bekasi? Panjang banget, Google udah sudah seperti mbah Google gitu. Tapi ya akhirnya kan closing, ya. Akhirnya closing, terjadi transaksi 3 botol. Jadi ya udah gitu loh, biarin aja, tambah judul yang bagus. Ya, seperti itu Pak Aji Floris ya, ditambah aja judul yang ini. Baik, selanjutnya dari Ibu Cucut Prakosa, apakah website Flyping plus prospektif maksudnya bagaimana nih Bu Cucut? Saya website Flyping itu saya kurang tahu ya. Apa ya? Bu Cucut Prakosa, mungkin jika memang masih ada di Zoom meeting ini. Iya. Website Flyping. Coba kita searching di Google ya, website Flyping. Sebentar ya, saya searching dulu di Google, jangan-jangan hanya penamaan saja. Ya. Oke. Website Flyping adalah, sebentar saya cari dulu di Google ya. Website Flyping adalah kegiatan di mana orang-orang membangun website dan mengembangkan untuk dijual. Pada akhirnya beli dan jual beli website ini adalah yang cukup rumit, namun hasilnya sangat menggiurkan. Saya sudah melakukannya 17 tahun, Ibu ya. Website Flyping ini ya, saya sudah 17 tahun melakukannya dari tahun 2004 sampai sekarang itu customer sebenarnya bukan jual, saya sewa ya. Itu sampai sekarang itu kurang lebih 5 ribuan ya, yang sampai sekarang masih menyewa. Ya, prospektif banget, dan mungkin sekarang itu sangat-sangat prospektif. Karena bulan yang lalu saya habis ngejual itu sekitar 15. Ya, bukan ngejual, nyewain sekitar 15. Ya, jadi website-website yang udah jadi yang dicari ya. Apakah ada e-course atau offline courses di mana? Oh ya, teman-teman ya, kita ada offline course-nya gratis di Kafling Tegal Perintis Bekasi Utara belakang Sumarekon. Ya, kalau teman-teman tinggal di Bekasi, kita ada Selasa, Rabu, Kamis itu belajar gratis offline. Kalau mau belajar gratis online-nya itu setiap hari Rabu sama hari Kamis ya kan. Itu teknik ya. Seperti itu. Ya, Pak Hari ya. Oh ya, Pak Cucut Prakoso. Ya, maaf Pak. Tadi Mas Dion yang bilang Ibu Sepi. Mohon maaf ya Bapak Cucut Prakoso. Ya, alamat lengkap offline ya bisa ditulis ya. Alamat lengkapnya itu Kafling Tegal Perintis. Belakang Sumarekon Bekasi Utara. Ya kan, titik terang kreatif. Oke, Mas Dion, nomor telepon Mas Dion ini ya dipasang juga di sini ya. Siapa tahu teman-teman ada yang ingin bertanya yang lain. Siap Pak Putra. Ini slide kita masih ada satu lagi, kita lanjutkan slide ya. Kita lanjutkan slide. Ini sebenarnya slide-nya penjelasannya harus ini, tapi ya udah kita percepat aja ya. Kita percepat, mana tadi ya? Nah, ini. Oke. Jadi penawaran itu penting karena akan menaikkan impresi website kita. Jika semua tahapan sudah dijalankan, artinya menuju closing sudah semakin dekat ya. Lalu bagaimana cara membuat penawaran? Oke. Cara membuat penawaran seperti tadi, kita lewatin aja. Ya, sorry. Ya, cara membuat penawaran ya, semua penawaran kompetitor kita itu kita kumpulkan jadi satu. Ya, impresi dipengaruhi banyaknya keyword, banyaknya traffic, banyaknya lead ya, oke. Semua penawaran yang kita searching tadi dikumpulin jadi satu. Lalu kita gabungkan penawaran daripada
si kompetitor kita, kita lihat apa yang belum ditawarkan oleh mereka, itu yang kita jadikan meta deskripsi ya. Cara meningkatkan impresi ya teman-teman, cara meningkatkan impresi, cari platform website user friendly ya, dan punya banyak fitur SEO. Saran kami platform WSP, website SEO praktis ya. Pastikan website terisi dengan banyak konten yang terdiri dari banyak keyword ya. Pastikan website kita terdiri dari banyak konten. Lalu berikutnya pastikan telah memposting keyword short tail ya. Walaupun kita bermain keyword long tail, tapi kita tetap memposting keyword short tail ya. Daftarkan website ke Google Console, lalu cek dengan cek site-nya sudah terindeks apa belum ya. Keenam, cek ranking keyword long tail yang sudah terindeks. Oke. Lalu cek ranking keyword short tail turunan dari long tail yang sudah terindeks ya. Optimasi keyword long tail ya. Keyword short tail akan ikut teroptimasi ya. Kalau kita mengoptimasi keyword short tail, keyword long tail, maka keyword short tail akan teroptimasi ya. Kembangkan halaman yang sudah terindeks menjadi tempat berlabuhnya banyak keyword. Ini nanti jadi materi kita ya, jadi materi kita untuk teknik gimana kita bisa menguasai Google ya. Nah, oke. Lalu setelah itu cara meningkatkan impresi, cek data dan statistik di Google Console apa yang harus diperbaiki ya. Jadi teman-teman ketika trafficnya kurang, ketika lead-nya kurang, itu kita cek data ya, enggak main tebak-tebakan ya. Oke, setelah itu kunjungi website sendiri melalui pencarian pencarian Google ya, bobot tertinggi dinilai Google ya. Poin 1 sampai 9 bisa dikerjakan sendiri ya kan. Atau teman-teman bisa menggunakan jasa tahu beres ya. Nah, jasa tahu beresnya seperti apa ya? Kami menyediakan jasa tahu beres, website platform WSP, pembuatan ratusan keyword sampai ribuan konten ya, konsultasi pembelajaran SEO gratis selama setahun ya. Kami menyediakan platform WSP, platform user friendly, banyak fitur SEO. Nah, jadi untuk teman-teman yang males, yang nggak ada waktu, yang pinginnya hanya mengerjakan yang 10%-nya saja, kita siap bantu teman-teman ya. Kita siap bantu ya. Ini ya total nilai produk ini ya. Ini harga kita untuk satu website yang sudah diisi dengan 500 postingan itu 600.000 teman-teman ya. Kalau teman-teman mau order malam ini kita kasih diskon besar banget ya. Diskon besar banget ya yang mau teman-teman coba-nyoba, yang mau order di malam hari ini ya. Lalu berikutnya ya, sebagai penutup untuk mendapatkan hasil maksimal selalu ada usaha yang maksimal. Jangan sampai kita kalah cepat oleh kompetitor kita sendiri sementara sudah tahu cara untuk memenangkannya. Oke, thank you teman-teman ya. Nah, teman-teman yang mau coba mempunyai WSP, silakan hubungi Mas Dion di nomor telepon itu ya, Mas Dion ya. Untuk yang mau order sekarang itu tadi harga 600.000 itu kita diskon menjadi 350.000 untuk teman-teman yang mau order sekarang ya. Yang mau belajar offline silakan datang ke kantor kita, itu gratis ya. Terus pertemuan kita berikutnya itu materi kita adalah SEO ala marketplace ya, SEO ala marketplace. Kira-kira seperti itu. Monggo ada pertanyaan lagi. Ya, baik Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan kembali. Terutama tentang yang berkaitan dengan WSP ya. Pastinya untuk Bapak Ibu nih yang mungkin masih penasaran WSP itu apa sih? Dan fungsinya atau benefitnya apa saja untuk di dunia bisnis kita itu apa gitu. Jadi bisa kita bantu jelaskan juga tentang lebih detailnya lagi tentang WSP tersebut ya. Kalau offline tiap hari apa Pak Putra? Selasa, Rabu, Kamis ya, War Properti ya. Kita ada materi lagi kemungkinan materi kita besok. Pak Pare, masih diannya? Masih diannya? Oke ya. Ya gitu ya. Hari Senin kita ada materi, hari Selasa ada materi, hari Rabu ada materi, hari Kamis sampai hari Jumat kita ada materi, Sabtu Minggu kita libur ya. Itu setiap malam ya teman-teman ya.
Rata-rata jam 20. Oh, kalau yang offline itu kita dari jam 9 sampai jam 2 ya. Susunan penawaran yang bagus, kita kumpulkan semua penawaran daripada kompetitor, kita gabungkan menjadi satu penawarannya yang kita sanggupi ya. Kalau untuk di meta deskripsinya itu hanya 165 karakter. Seperti itu. Ya Pak ya. Oke ya, untuk teman-teman yang mau order itu kita kasih diskon dari 600.000 menjadi 350.000 untuk malam ini. Silakan order ke Mas Kion ya. Ya dan ini ya WSP ini itu kelasnya itu akan terus-menerus ya, kita arahkan teman-teman, kita diskusi, bahkan teman-teman nanti akan kita arahkan bagaimana cara berternak website. Kita bikin website sebulan, 10, 2 bulan kemudian kita jual. Ya, kita sewakan. Nanti tahun depan itu mereka penyewa itu perpanjang terus. Akhirnya ya teman-teman punya kontrakan di dunia maya ya. Kalau orang kan punya kontrakan di dunia nyata itu modalnya besar banget ya. Satu kontrakan itu bikin sekitar 200 juta. Kalau kita ya seharga website setiap tahun mereka perpanjang. Semakin website kita bagus, perpanjangannya semakin, sewanya semakin mahal. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mungkin dari saya sampai sekian ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dan mungkin kecepatan ngomongnya. Ini ada videonya, nanti kita share di YouTube ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ilmunya Pak. Banyak Pak Ya. Buka. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga dengan diadakannya Zoom malam ini dapat menambah pengetahuan dan wawasannya Bapak Ibu dalam berjualan atau berbisnis online ya pastinya. Lalu dalam memelihara sebuah website tentu kita harus yang namanya komitmen, konsisten, dan percaya pada proses ya.